Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem kepartean pada masa demokrasi liberal. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa subscribe. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak melahirkan partai-partai baru seperti NU, PIR, atau Partai Indonesia Raya. Sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai atau banyak partai. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapat kursi di parlemen. Namun, ada dua partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet-kabinet mulai dari Kabinet Natsir Matsumi, Kabinet Suikiman PNI, Kabinet Wilopo PNI. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, pada masa demokrasi liberal tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan karena banyak sekali menimbulkan pertentangan. Alasan kenapa PNI ditolak sebagai partai tunggal adalah karena pembentukan PNI sebagai partai tunggal dianggap sebagai pengingkaran terhadap semangat demokrasi dan keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, kalau hanya ada satu partai dianggap tidak bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, adanya partai tunggal di Indonesia semakin membuktikan kepada bangsa lain di dunia bahwa Indonesia adalah negara fasis atau negara yang merdeka sebagai hadiah dari Jepang. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Maklumat politik 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yang majemuk. Adapun isi maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang dimaksud ialah 1. Perintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. 2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat dalam bulan Januari 1946. Jadi
Tujuan dari pemerintah mengeluarkan maklumat ini salah satunya juga bertujuan untuk mempersiapkan terjadinya pemilu yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu pemilu pertama. Makanya salah satu yang harus terpenuhi adalah adanya partai politik untuk mewakili rakyat dalam pemilihan umum untuk menentukan seorang pemimpin. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Beberapa partai politik yang didirikan antara lain sebagai berikut. 1. Masyumi dengan pimpinan Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo, didirikan 7 November 1945. Kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI dipimpin Sidik Joyo Soekarto dan didirikan 29 Januari 1945. 3. Partai Sosialis Indonesia PSI dengan pimpinan Amir Syarifuddin, didirikan 20 November 1945. 4. Partai Komunis Indonesia PKI dipimpin Mr. Moh Yusuf, didirikan 7 November 1945. 5. Partai Buruh Indonesia atau PBI dipimpin Nyono, didirikan 8 November 1945. 6. Partai Rakyat Jelata PRJ dengan pimpinan Sultan Devanis, didirikan 8 November 1945. 7. Partai Kristen Indonesia Parkindo dipimpin DS Probowinoto, didirikan 10 November 1945. 8. Partai Rakyat Sosialis PRS dipimpin Sultan Syahrir, didirikan 20 November 1945. 9. Persatuan Marhen Indonesia atau Permai dipimpin JP Asa, didirikan 17 Desember 1945. 10. Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI dipimpin oleh I.J. Kasimo, didirikan 8 Desember 1945. Ciri-ciri partai politik pada masa demokrasi liberal. 1. Konflik politik tidak lagi bersifat ideologis kepartean, tapi sudah kepada kepentingan. 2. Terjadinya pengubuhan politik yang lintas partai dan lintas ideologi. 3. Kepartean mengarah kepada konstelasi politik aliran seperti abangan, priai, dan santri. 4. Konflik yang terjadi di internal TNI Angkatan Darat sangat mempengaruhi konflik internal partai politik. 5. Penguatan figuritas Soekarno di partai-partai politik. Karena alasan seperti inilah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem kepartean yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai atau banyak partai, dengan tujuan agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat
dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini atau demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini nanti kita bahas di bab 3 untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.